Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dalam dunia yang penuh dengan keajaiban alam, ada formasi-formasi tanah yang menyimpan misteri dan keanehan yang luar biasa. Dari danau yang tersembunyi di tengah hutan, hingga formasi batuan yang menjulang tinggi. Lokasi-lokasi ini memiliki sejarah yang tak terduga yang menunggu untuk diungkap. Danau Kaindi dengan batang-batang pohon cemara yang menjulang dari permukaan air, dan menara setan yang berdiri megah di Wyoming, Amerika Serikat. Keberadaan formasi-formasi ini tidak hanya menantang pemahaman ilmuwan modern tentang geologi, tetapi juga mengajak untuk merenungkan kekuatan alam yang luar biasa. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 15 bentang alam paling misterius di dunia yang membuktikan keunikan dan keanehan tersendiri dari fenomena alam yang menakjubkan. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Danau Kaindi. Danau Kaindi terletak di pegunungan Tian Shan, Kazakhstan. Danau ini terbentuk pada tahun 1911 akibat gempa bumi Kebin yang dahsyat yang menyebabkan tanah longsor besar dan membendung aliran air di lembah tersebut. Peristiwa alam yang tak terduga ini menciptakan sebuah danau yang memukau dengan kedalaman mencapai 30 meter. Dihiasi oleh batang-batang pohon cemara yang menyembul dari permukaan air bagai tonggak-tonggak raksasa. Air danau yang berwarna biru kehijauan unik menambah pesona keindahan alam yang jarang ditemui di tempat lain. Keunikan Danau Kaindi tidak hanya terletak pada proses pembentukannya yang dramatis, tetapi juga pada fenomena hutan tenggelam yang tercipta di dalamnya. Pohon-pohon cemara yang dulunya menjulang tinggi kini terendam dalam air dingin danau, menciptakan pemandangan bawah air yang menakjubkan dan sekaligus mencekam. Batang-batang pohon yang masih berdiri tegak di bawah permukaan air seolah-olah membentuk labirin bawah air yang memikat para penyelam dan fotografer bawah air dari seluruh dunia. Keindahan Danau Kaindi semakin diperkaya oleh perubahan warna permukaan danau yang terjadi secara berkala, menciptakan panorama yang selalu berubah dan tidak pernah membosankan. Fenomena ini disebabkan oleh variasi suhu air dan kondisi cuaca yang berfluktuasi sepanjang tahun. Pada musim dingin, permukaan danau membeku, menciptakan lapisan es yang memungkinkan pengunjung untuk berjalan di atasnya dan menyaksikan keajaiban hutan tenggelam dari sudut pandang yang berbeda. Keberadaan Danau Kaindi mengungkap kekuatan alam yang luar biasa dalam membentuk landscape bumi, sekaligus mengingatkan kita akan kerentanan lingkungan terhadap perubahan mendadak. Para ilmuwan terus mempelajari ekosistem unik yang terbentuk di danau ini, termasuk adaptasi flora dan fauna terhadap lingkungan baru yang tercipta secara tiba-tiba. Menara Setan. Menara Setan atau Devil's Tower merupakan formasi batuan misterius yang menjulang setinggi 386 meter di atas dataran Wyoming, Amerika Serikat. Monumen alam yang menakjubkan ini terletak di bagian timur laut Wyoming, dekat perbatasan dengan South Dakota. Devil's Tower terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras di bawah permukaan bumi sekitar 50 juta tahun yang lalu, kemudian terekspos akibat erosi batuan di sekitarnya. Struktur uniknya berupa tiang-tiang poligonal raksasa yang tersusun rapi, menciptakan pemandangan yang tampak seperti karya seni alam yang luar biasa. Proses geologis yang membentuk Devil's Tower masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Teori yang paling diterima menyatakan bahwa formasi ini merupakan sisa leher gunung berapi yang tererosi, namun ada juga yang berpendapat bahwa Devil's Tower terbentuk dari intrusi magma yang tidak pernah mencapai permukaan. Penampakan Devil's Tower yang begitu distintif dengan tiang-tiang poligonal yang menjulang tinggi telah membuatnya menjadi salah satu bentang alam paling misterius di dunia. Setiap tiang memiliki diameter rata-rata 1,5 meter dan tinggi mencapai puluhan meter. Keunikan ini disebabkan oleh proses pendinginan magma yang menghasilkan retakan-retakan berbentuk kolom. Devil's Tower menjadi monumen nasional Amerika Serikat pertama yang ditetapkan oleh Presiden Theodore Roosevelt pada 24 September 1906. Penetapan ini tidak hanya mengakui keindahan alamnya yang luar biasa, tetapi juga nilai ilmiah dan kulturalnya yang tak ternilai. Socotra. Socotra
pulau misterius yang terletak di Samudra Hindia sekitar 380 km di selatan Yaman, merupakan salah satu tempat paling unik dan misterius di dunia. Pulau ini dikenal sebagai Galapagos Samudra Hindia karena keanekaragaman hayati yang luar biasa dan bentang alam yang tidak biasa. Gunung Hageher, puncak tertinggi di Socotra dengan ketinggian 1.503 meter, menjulang di tengah pulau dan diselimuti kabut tebal yang menambah aura misteriusnya. Pegunungan ini terbentuk dari batuan granit yang berusia lebih dari 500 juta tahun, menjadikannya salah satu formasi batuan tertua di dunia. Di bawah permukaan pulau, terdapat sistem gua yang rumit dan tersembunyi yang belum sepenuhnya dieksplorasi oleh para peneliti. Gua-gua ini terbentuk melalui proses erosi dan pelarutan batuan kapur selama jutaan tahun, menciptakan lorong-lorong bawah tanah yang panjang dan ruang-ruang yang luas. Beberapa gua bahkan memiliki stalaktit dan stalagmit yang indah, serta kolom-kolom air tawar yang jernih. Formasi batuan di Socotra juga menarik perhatian para ilmuwan. Salah satu yang paling terkenal adalah Dragon Blood Tree, atau pohon darah naga, yang bentuknya menyerupai payung terbalik dan menghasilkan getah merah yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Selain itu, terdapat batu-batu berbentuk aneh yang tersebar di seluruh pulau, seperti batu berbentuk jamur raksasa dan tumpukan batu yang seolah-olah ditata oleh tangan manusia. Dataran tinggi kapur di Socotra memiliki topografi karst yang unik dengan lembah-lembah dalam, tebing-tebing curam, dan gua-gua yang tersembunyi. Proses pelarutan batuan kapur oleh air hujan selama jutaan tahun telah menciptakan landscape yang tampak seperti dari dunia lain. Laguna Datwa, terletak di pantai utara pulau, merupakan keajaiban geologis lainnya di Socotra. Laguna ini terbentuk dari kombinasi unik antara terumbu karang, pasir putih, dan air laut yang jernih, menciptakan pemandangan yang memukau dan ekosistem yang kaya akan kehidupan. Giant's Causeway. Giant's Causeway, formasi geologis unik yang terdiri dari sekitar 40.000 kolom basalt heksagonal, terletak di pantai utara County Antrim, Irlandia Utara. Fenomena alam yang menakjubkan ini terbentuk sekitar 60 juta tahun yang lalu sebagai hasil dari aktivitas vulkanik intensif di wilayah tersebut. Proses pembentukan Giant's Causeway dimulai ketika magma panas menyembur ke permukaan bumi melalui retakan di kerak bumi, kemudian mengalir dan membentuk lapisan lava tebal. Seiring waktu, lava ini mendingin dengan sangat lambat, menyebabkan kontraksi dan retak-retak yang membentuk pola heksagonal yang khas. Proses pendinginan yang berlangsung selama ribuan tahun ini menghasilkan struktur kolom-kolom basalt yang teratur dan simetris, menciptakan pemandangan yang tampak seperti jalan raksasa yang menjorok ke laut. Keunikan dan nilai ilmiahnya yang luar biasa membuat Giant's Causeway ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986, mengakui pentingnya situs ini dalam konteks geologi global. Selain nilai geologisnya, Giant's Causeway juga memiliki nilai budaya yang tinggi, salah satunya terkait dengan legenda asal-usul Giant's Causeway. Menurut cerita rakyat, Finn McColl adalah raksasa Irlandia yang membangun jembatan batu Causeway melintasi Laut Irlandia untuk bertarung dengan raksasa Skotlandia bernama Benandonner. Ketika Finn menyadari bahwa Benandonner jauh lebih besar darinya, ia bersembunyi dengan bantuan istrinya, yaitu Onak, yang menyamarkan sebagai bayi raksasa. Melihat ukuran bayi yang sangat besar, Benandonner ketakutan membayangkan ukuran ayahnya dan melarikan diri kembali ke Skotlandia, menghancurkan jembatan di belakangnya. Gunung Roraima. Gunung Roraima, sebuah keajaiban geologi yang menjulang di perbatasan Venezuela, Brasil, dan Guyana, merupakan salah satu formasi tepui tertua di dunia dengan usia mencapai 2 miliar tahun. Bentuknya yang unik menyerupai meja raksasa dengan tebing vertikal setinggi 400 meter di setiap sisinya, menjadikan objek yang menakjubkan. Puncak datar seluas 31 km persegi ini seringkali terselimuti kabut tebal, menciptakan pemandangan seolah-olah mengambang di atas awan. Kondisi cuaca di Gunung Roraima sangat ekstrim, dengan curah hujan tinggi rata-rata mencapai 2.500 mm per tahun.
Hal ini menciptakan ekosistem yang terisolasi dan unik, menjadikan Roraima sebagai rumah bagi berbagai spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Di antara flora unik yang dapat ditemukan adalah tanaman karnivora seperti Helianthera, sejenis kantong semar khas Gunung Roraima, serta spesies Campanula atau bellflower dan Rapatea yang langka. Fauna endemik yang menghuni gunung ini termasuk kodok Roraima bush atau Oreoperenella quelchi yang memiliki kemampuan unik untuk menggulung tubuhnya seperti bola ketika terancam. Lanskap di puncak Roraima dipenuhi formasi batuan aneh, ngarai alami, dan kolam kristal yang menciptakan pemandangan misterius seolah-olah berasal dari dunia lain. Keunikan Gunung Roraima tidak hanya terletak pada bentuk dan ekosistemnya, tapi juga pada posisinya yang menjadi titik pertemuan tiga negara, yaitu Venezuela, Brasil, dan Guyana. Meskipun sebagian besar wilayahnya berada di negara Venezuela, gunung ini juga menjadi bagian penting dari lanskap kedua negara lainnya. Puncak Roraima dihiasi oleh air terjun spektakuler yang terjun dari tepi-tepi tebing, termasuk air terjun Roraima yang memiliki 4 lompatan berjenjang dengan ketinggian total sekitar 610 meter. Selain air terjun, terdapat juga kolam-kolam alami yang terbentuk di puncak gunung, menambah keindahan landscape yang sudah menakjubkan. Death Valley. Death Valley, salah satu bentang alam paling misterius di dunia, terletak di bagian selatan Gurun Namib, Namibia. Lanskap yang menakjubkan ini merupakan cekungan tanah liat putih yang dikelilingi oleh bukit-bukit pasir merah setinggi 300 meter dengan pohon-pohon hitam kering yang menjulang di tengahnya. Death Valley terbentuk sekitar 900 tahun yang lalu ketika sungai Sauchap membanjiri area tersebut, memungkinkan pohon-pohon camel thorn tumbuh subur. Namun, perubahan iklim yang drastis menyebabkan kekeringan parah, mengubah aliran sungai dan mengisolasi area ini dari sumber air. Akibatnya, pohon-pohon tersebut mati, meninggalkan batang dan cabang hitam yang kontras dengan tanah liat putih dan bukit pasir merah. Kondisi iklim yang sangat kering di Gunung Namib, dengan kelembapan udara kurang dari 10%, mencegah pohon-pohon ini membusuk dan mengawetkannya secara alami selama berabad-abad. Proses geologis yang membentuk Death Valley dimulai jutaan tahun lalu ketika erosi angin dan air mengikis batuan di pegunungan sekitarnya, menghasilkan pasir merah yang khas yang membentuk bukit-bukit di sekitar cekungan. Tanah liat putih di dasar Death Valley terbentuk dari endapan mineral yang dibawa oleh banjir periodik. Usia pohon-pohon mati di Death Valley diperkirakan mencapai 600-700 tahun, menjadikannya saksi bisu perubahan lingkungan yang dramatis di wilayah tersebut. Keunikan visual Death Valley terletak pada kontras warna yang mencolok antara tanah liat putih, pohon hitam, dan bukit pasir merah, menciptakan pemandangan yang seolah-olah berasal dari planet lain. Lanskap surreal ini telah menarik perhatian fotografer dan wisatawan dari seluruh dunia, menjadikannya salah satu tujuan wisata paling ikonik di Namibia. Status Death Valley sebagai bagian dari Taman Nasional Namib-Naukluft memberikan perlindungan terhadap ekosistem unik ini dan memastikan kelestariannya untuk generasi mendatang. Kondisi ekstrim yang mengawetkan pohon-pohon di Death Valley mengungkap kemampuan alam dalam mempertahankan kehidupan bahkan dalam lingkungan yang paling gersang, menambah misteri dan daya tarik bentang alam ini. Batu Moeraki. Batu Moeraki, juga dikenal sebagai Moeraki Boulders, merupakan formasi geologi yang menakjubkan yang terletak di sepanjang pantai Koekohe di pesisir Otago, Selandia Baru, antara kota Moeraki dan Hamden. Karakteristik fisik batu-batu ini sangat mencolok dengan bentuk yang hampir bulat sempurna dan ukuran yang luar biasa besar. Diameternya berkisar antara 1,5 hingga 2,2 meter, dengan beberapa mencapai diameter hingga 3 meter. Proses pembentukan batu Moeraki dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu pada zaman Paleosen, ketika sedimen lumpur dan tanah liat mengalami proses konkresi. Selama proses ini, mineral karbonat bernama kalsit mengisi ruang antar butir sedimen, bertindak sebagai semen alami yang mengikat material bersama-sama. Komposisi mineral batu Moeraki didominasi oleh kalsit dengan kandungan mencapai 20% pada bagian eksteriornya, sementara bagian intinya relatif lebih lemah.
Klasifikasi geologi menempatkan batu Moeraki sebagai konkret septarian, ditandai dengan adanya retakan internal yang disebut septaria, yang memancar dari pusat batu. Septaria ini sering terisi oleh lapisan kalsi tambahan dan terkadang kuarsa. Fenomena erosi pantai memainkan peran krusial dalam memaparkan batu-batu ini. Selama jutaan tahun, aksi gelombang secara perlahan mengikis batuan dasar setempat yang terdiri dari batu lumpur, sehingga mengekspos batu-batu Moeraki yang lebih tahan terhadap erosi. Keunikan bentuk dan ukuran batu Moeraki menjadikannya objek yang menarik bagi para peneliti dan wisatawan. Beberapa batu memiliki retakan yang membuat mereka tampak seperti telur raksasa yang siap menetas. Menara es di Gunung Erebus. Menara es Fumarole, juga dikenal sebagai cerobong es Fumarole, adalah struktur es unik yang terbentuk di sekitar gunung berapi aktif di lingkungan bersuhu sangat rendah, seperti yang ditemukan di Gunung Erebus, Antartika. Gunung Erebus, yang terletak di Pulau Ross, merupakan gunung berapi paling aktif di belahan bumi selatan dengan ketinggian 3.794 meter. Proses pembentukan menara es Fumarole dimulai ketika gas vulkanik dan uap air panas keluar melalui Fumarole, lubang di kerak bumi yang umumnya ditemukan di sekitar gunung berapi. Saat gas dan uap ini bertemu dengan udara yang sangat dingin di permukaan, uap air segera membeku, membentuk struktur es vertikal yang terus tumbuh seiring waktu. Karakteristik unik menara es Fumarole di Gunung Erebus adalah kontras ekstrim antara suhu panas di dalam gunung dan suhu dingin di luar. Aktivitas vulkanik yang konstan di Gunung Erebus memainkan peran krusial dalam pembentukan dan pemeliharaan menara es ini. Gas karbon dioksida yang dilepaskan melalui tanah hangat di sekitar gunung menyebabkan es mencair, menguap, dan kemudian menumpuk membentuk menara seperti cerobong asap. Ukuran menara es Fumarole bervariasi, namun dapat mencapai ketinggian hingga 6 meter dengan ketebalan yang signifikan. Bentuk umumnya menyerupai cerobong atau menara dengan permukaan yang seringkali tidak teratur akibat proses pembekuan yang terus-menerus. Suhu di sekitar menara es Fumarole menunjukkan perbedaan yang dramatis dengan suhu internal gunung mencapai 927 derajat Celcius, sementara suhu eksternal dapat turun jauh di bawah titik beku air. Fumarole berperan penting dalam pembentukan menara es karena mereka merupakan saluran utama bagi gas vulkanik dan uap air panas untuk mencapai permukaan. Keberadaan menara es Fumarole seringkali dikaitkan dengan gua es besar di sekitarnya yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik yang sama. Ladang panas bumi Verir. Ladang panas bumi Verir merupakan salah satu bentang alam paling misterius di dunia. Terletak di wilayah Namafjall, sekitar 6 km sebelah timur Danau Mifatin di Islandia Utara. Kawasan geotermal yang menakjubkan ini dikenal dengan nama lain yaitu Namafjall Verir atau Veraron, menawarkan pemandangan yang luar biasa dan fenomena geologi yang mengesankan. Ladang panas bumi ini dicirikan oleh keberadaan fumaroles, yaitu lubang-lubang yang mengeluarkan uap panas dan gas vulkanik ke permukaan bumi. Uap panas ini dapat mencapai suhu hingga 200 derajat Celcius, menciptakan pemandangan yang dramatis dengan kepulan asap putih yang terus-menerus keluar dari dalam tanah. Selain fumaroles, Verir juga memiliki mud pots atau kolam lumpur mendidih yang terbentuk ketika air panas bercampur dengan tanah liat dan mineral. Kolam-kolam lumpur ini terus bergolak dan mengeluarkan gelembung-gelembung gas, menciptakan suara mendesis dan gemuruh yang menambah kesan misterius kawasan ini. Salah satu aspek yang paling mencolok dari ladang panas bumi Verir adalah keberadaan mineral deposits berwarna-warni yang menghiasi permukaan tanah. Warna-warna cerah seperti kuning, orange, dan merah yang berasal dari endapan belerang dan mineral lainnya menciptakan landscape yang tampak seperti lukisan abstrak alam. Permukaan tanah di Verir juga sangat khas dengan tekstur yang retak-retak dan tidak rata akibat aktivitas panas bumi yang intens di bawahnya. Kondisi ini menciptakan pola-pola geometris yang unik dan menarik, seolah-olah tanah telah mengering dan pecah-pecah seperti di padang gurun. Pemandangan di Verir seringkali dibandingkan dengan permukaan planet Mars karena warna-warni tanahnya yang kemerahan dan landscape yang gersang. Hal ini menjadikan Verir sebagai lokasi yang populer untuk penelitian geologi dan astrobiologi, karena kondisinya yang ekstrim menyerupai lingkungan di planet lain. Bau sulfur yang kuat merupakan ciri khas lain dari kawasan ini.
berasal dari gas belerang yang dilepaskan melalui fumaroles dan mudpots. Meskipun baunya tidak menyenangkan, kehadiran sulfur ini justru menjadi indikator aktivitas geotermal yang intens di bawah permukaan. Suhu tinggi di bawah permukaan tanah Varir yang dapat mencapai ratusan derajat Celcius menjadi sumber energi panas bumi yang potensial dan telah dimanfaatkan untuk membangkit listrik di sekitar kawasan tersebut. Danxia Landform. Danxia Landform adalah bentang alam unik yang ditemukan di berbagai wilayah Tiongkok, terutama di bagian tenggara, barat daya, dan barat laut negara tersebut. Istilah Danxia berasal dari Gunung Danxiashan di Provinsi Guangdong, tempat para ilmuwan Tiongkok pertama kali mengidentifikasinya sebagai kategori bentang alam tersendiri pada awal abad ke-20. Nama Danxia juga berarti cahaya merah langit dalam bahasa Mandarin, menggambarkan penampilan khas kemerahan formasi ini. Bentang alam ini dicirikan oleh keberadaan tebing-tebing curam berwarna merah dengan lapisan batuan berpola garis yang memiliki berbagai warna mencolok. Lokasi utama Danxia Landform yang paling terkenal adalah Zhangye Danxia Landform Geological Park di Provinsi Gansu, Tiongkok. Proses pembentukan Danxia Landform dimulai sekitar 100 juta tahun yang lalu pada periode Kapur. Awalnya, terbentuk cekungan besar yang terisi oleh lumpur dan endapan dari pegunungan sekitarnya. Seiring waktu, peningkatan suhu global menyebabkan cekungan tersebut mengering dan endapannya teroksidasi sehingga menghasilkan warna-warna yang khas. Selama 30 juta tahun berikutnya, terbentuk lapisan merah setebal 3.700 meter, diikuti oleh pembentukan lapisan tebal lainnya yang membentuk puncak-puncak gunung secara bertahap. Karakteristik unik Danxia Landform terletak pada warna-warnanya yang mencolok, meliputi merah, biru, hijau zamrud, coklat, dan kuning. Warna-warna ini berasal dari berbagai mineral yang terkandung dalam batuan pasir dan konglomerat yang membentuk lanskap tersebut. Formasi Danxia kemudian mengalami proses pengangkatan tektonik yang juga membentuk pegunungan Himalaya. Selama jutaan tahun, erosi oleh air dan angin terus membentuk ceruk, lembah, dan pola warna yang kita lihat saat ini. Usia formasi Danxia diperkirakan mencapai 24 juta tahun, menjadikannya salah satu bentang alam tertua di dunia. Keunikan dan nilai geologisnya yang luar biasa membuat UNESCO memasukkan Danxia Landform ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 2010. Batu Canesteinen. Batu Canesteinen adalah formasi batu unik yang terletak di desa Oppedal, kota Vaksøy, Provinsi Vestland, Norwegia. Batu ini memiliki bentuk yang sangat khas menyerupai jamur raksasa dengan bagian atas yang lebar dan bagian bawah yang lebih sempit. Tinggi total batu ini mencapai sekitar 3 meter dengan diameter bagian atas sekitar 3 meter. Batu Canesteinen terbuat dari gneis, sejenis batuan metamorf yang terbentuk dari batuan beku atau sedimen yang mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu tinggi. Proses pembentukan geologis batu Canesteinen berlangsung selama ribuan tahun melalui erosi oleh air laut, angin, dan es. Gelombang laut yang terus-menerus menghantam batu secara bertahap mengikis bagian bawahnya. Sementara bagian atas yang lebih keras tetap utuh. Hal ini menghasilkan bentuk jamur yang unik dengan bagian bawah yang lebih ramping. Keunikan bentuk dan struktur batu Canesteinen membuatnya menjadi objek wisata badai selama berabad-abad. Meskipun proses pembentukan geologisnya dapat dijelaskan secara ilmiah, masih ada misteri di balik ketahanan dan stabilitas batu Canesteinen. Para ahli geologi masih memperdebatkan bagaimana batu sebesar itu bisa tetap berdiri tegak meskipun terus-menerus dihantam gelombang laut yang kuat. Beberapa teori menyebutkan adanya struktur internal yang unik atau komposisi mineral tertentu yang membuat batu ini sangat tahan terhadap erosi. Keberadaan batu Canesteinen yang menunjukkan ini menjadi bukti kekuatan alam dalam membentuk landscape yang luar biasa. Batu apel terbelah. Batu apel terbelah atau split apple rock adalah formasi batuan geologi yang menakjubkan yang terletak di Tasman Bay, lepas pantai utara Pulau Selatan Selandia Baru. Batu granit alam ini berada sekitar 50 meter dari pantai antara Kaiteriteri dan Merahau, di perairan dangkal Taman Nasional Abel Tasman. Formasi batuan ini memiliki bentuk yang sangat unik, menyerupai buah apel yang terbelah menjadi dua bagian yang hampir sempurna.
Batu apel terbelah ini terbuat dari granit yang berasal dari zaman Cretaceous, diperkirakan berusia sekitar 120 juta tahun. Proses geologis yang membentuk Split Apple Rock masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ilmuwan. Teori yang paling diterima menjelaskan bahwa air meresap ke dalam retakan alami pada batu granit yang merupakan bidang kelemahan umum pada jenis batuan ini. Ketika zaman es tiba, air yang terperangkap di dalam retakan membeku dan mengembang, sehingga membelah batu menjadi dua bagian yang terlihat sekarang. Meskipun penjelasan ilmiah ini masuk akal, masyarakat Maori memiliki legenda yang lebih menarik tentang asal-usul Tokangwa. Menurut mitos Maori, dua dewa yang sedang berseteru memperebutkan batu tersebut. Untuk menyelesaikan perselisihan mereka, kedua dewa menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk membelah batu menjadi dua, sehingga masing-masing dapat memiliki separuh dari batu tersebut. Nama Maori Tokangwa sendiri berasal dari batu yang terbelah terbuka, mencerminkan legenda ini. Gunung Finikunka. Gunung Finikunka, yang juga dikenal sebagai Gunung Pelangi atau Montana de Siete Colores, adalah sebuah fenomena geologi yang menakjubkan yang terletak di pegunungan Andes, Peru. Gunung ini berada di wilayah Cusco, tepatnya antara distrik Cusipata di provinsi Quispicanqui dan distrik Pitumarca di provinsi Cankis. Dengan ketinggian mencapai 5.200 meter di atas permukaan laut, Finikunka menawarkan tantangan tersendiri bagi para pendaki. Perjalanan menuju puncak memerlukan waktu sekitar 2 jam berkendara di Cusco, dilanjutkan dengan pendakian sejauh 5 km atau 3,5 jam berkendara melalui Pitumarca dengan pendakian sekitar 500 meter melalui jalur yang curam. Karakteristik geografis yang paling menonjol dari Gunung Finikunka adalah permukaan gunungnya yang berwarna-warni, menyerupai pelangi. Warna-warni menakjubkan ini berasal dari komposisi mineralogi yang unik di lereng dan puncak gunung. Setiap warna mewakili mineral tertentu. Merah muda disebabkan oleh tanah liat merah, fangolitas, dan arilitas. Putih berasal dari kuarsa, batu pasir, dan napal kaya kalsium karbonat. Merah dihasilkan oleh batu lempung besi. Hijau berasal dari filit dan tanah liat kaya ferromagnesium. Coklat tanah disebabkan oleh fanglomerat magnesium. Dan kuning mustard berasal dari batu pasir berkapur kaya mineral belerang. Asal-usul warna-warni ini terkait erat dengan sejarah geologi gunung tersebut. Selama jutaan tahun, lapisan-lapisan mineral ini terbentuk dan terkompresi, menciptakan formasi unik yang kita lihat hari ini. Namun, keindahan Gunung Finikunka baru terungkap dalam beberapa dekade terakhir akibat pemanasan global. Sebelumnya, gunung ini tertutup oleh lapisan es tebal, tetapi karena perubahan iklim, es tersebut mencair sekitar 10.000 tahun yang lalu, mengekspos lapisan mineral warna-warni di bawahnya. Fenomena ini menjadikan Gunung Finikunka sebagai bukti nyata dampak perubahan iklim terhadap landscape alam. Menariknya, warna-warni Gunung Finikunka tidak statis dan dapat berubah tergantung pada kondisi cuaca dan juga iklim. Pada hari-hari cerah dengan sinar matahari yang kuat, warna-warna tersebut tampak lebih cerah dan mencolok. Sebaliknya, saat cuaca mendung atau hujan, warna-warna cenderung lebih redup. Isla Bermeja. Isla Bermeja, sebuah pulau misterius yang konon terletak di Teluk Meksiko, merupakan salah satu bentang alam paling misterius di dunia. Pulau ini pertama kali muncul dalam peta-peta kuno pada abad ke-16, digambarkan sebagai sebuah pulau kecil berwarna merah kecoklatan yang terletak sekitar 100 km sebelah barat laut semenanjung Yucatan. Keberadaan Isla Bermeja dalam peta-peta lama ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan para ahli geografi dan sejarawan. Namun yang membuat Isla Bermeja semakin menarik perhatian adalah fakta bahwa pulau ini tiba-tiba menghilang dari peta-peta modern tanpa penjelasan yang jelas. Hilangnya Isla Bermeja dari peta-peta kontemporer memicu berbagai teori dan spekulasi tentang nasib sebenarnya dari pulau misterius ini. Pemerintah Meksiko yang menyadari potensi ekonomi dan politik dari keberadaan pulau ini melakukan pencarian resmi pada tahun 2009. Ekspedisi ini melibatkan tim ahli yang dilengkapi dengan teknologi canggih termasuk sonar dan peralatan pemetaan bawah laut. Namun, setelah melakukan pencarian intensif selama berhari-hari di lokasi yang diduga sebagai tempat Isla Bermeja berada, tim ekspedisi tidak menemukan bukti keberadaan pulau tersebut.
Hasil pencarian ini semakin memperdalam misteri Isla Bermeja dan memunculkan berbagai teori tentang penyebab hilangnya pulau ini. Beberapa teori yang berkembang antara lain adalah kemungkinan pulau ini tenggelam akibat perubahan geologis, erosi yang ekstrim, atau bahkan kemungkinan bahwa pulau ini tidak pernah ada dan hanya merupakan kesalahan pemetaan pada masa lalu. Gunung Kailas. Gunung Kailas yang terletak di Tibet, Tiongkok adalah sebuah fenomena geologi yang menakjubkan dan penuh misteri. Dengan ketinggian 6.638 meter, gunung ini memiliki bentuk piramida alami yang sangat simetris, seolah-olah dipahat dengan presisi oleh tangan yang mahir. Keunikannya semakin terlihat dari 4 sisinya yang menghadap tepat ke 4 arah mata angin utama, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Meskipun banyak pendaki gunung berpengalaman telah mencoba, hingga saat ini belum ada yang berhasil mencapai puncak Gunung Kailas. Kegagalan ini menambah aura mistis gunung tersebut yang dianggap suci oleh beberapa agama. Para ilmuwan dan peneliti spiritual meyakini Gunung Kailas sebagai axis mundi atau poros dunia, tempat di mana bumi dan surga bertemu. Teori ini diperkuat oleh geometri gunung yang sangat presisi dan jarak yang misterius dengan monumen-monumen penting dunia lainnya. Sebagai contoh, jarak antara Gunung Kailas dan Stonehenge di Inggris adalah tepat 6.666 km, sedangkan jaraknya ke Kutub Utara juga 6.666 km, dan ke Kutub Selatan 13.332 km. Keanehan lain yang menambah misteri Gunung Kailas adalah fenomena salju yang tidak biasa di sisinya. Meskipun sisi selatan menerima lebih banyak sinar matahari, justru sisi ini yang tertutup glaser dan salju sepanjang tahun. Sementara sisi utara yang seharusnya lebih dingin hanya memiliki sedikit salju. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip meteorologi yang umum dan belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh para ilmuwan. Selain itu, beberapa ahli geologi berspekulasi bahwa Gunung Kailas memiliki struktur berongga di dalamnya berdasarkan penelitian seismik dan gravitasi. Teori ini semakin menambah daya tarik dan misteri gunung tersebut, memunculkan berbagai spekulasi tentang kemungkinan adanya ruang-ruang tersembunyi atau bahkan peradaban kuno di dalamnya.